Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat banyak, yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang sudah masuk ke hari ke-13. Jadi sudah 13 hari daripada bulan suci Ramadan. Jadi hampir sudah setengah, sudah separuh daripada Ramadan yang sudah kita jalani. Nah, mana sudah 13 hari ini? Mana puasa kita, mana tarawih kita, dan juga mana Al-Quran yang kita baca. Jadi kita sekarang ini ibaratnya menjamu tamu, menjamu tamu yang agung, menjamu tamu yang istimewa. Seandainya ada yang nelpon ke kita, ngomong sama kita bahwa ada tamu yang mulia, ada tamu yang agung bakal mampir ke rumah kita. Wong ini wong hebat, wong besar, wong mulia, pasti kita senang. Pasti kita senang, kita bahagia, bahkan kita akan menyiapkan tempat, membersihkan kamar, dan akan menyiapkan makanan yang paling enak untuk tamu tersebut. Ini tamu manusia. Kita akan mengagungkan, akan mempersiapkan dan memuliakan dan memuaskan tamu tersebut. Jangan sampai orang tersebut, tamu tersebut kecewa ketika datang ke rumah kita. Dan kita akan sedih ketika tamu tadi sudah balik. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah tamu istimewa untuk kita. Ramadan adalah tamu yang agung untuk kita. Bahkan kita ini menanti-nanti didatangkan bulan Ramadan. Sudah jauh 1 bulan, bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah menanti-nanti bulan Ramadan. Apa buktinya? Buktinya dengan doa yang sering kita panjatkan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kita menyebut bulan Ramadan 2 bulan yang lalu. Kita menyebut nama bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu. Berarti kita rindu. Berarti kita menanti-nanti bulan Ramadan datang kepada kita. Dan sekarang sudah datang. Bahkan pada hari yang ke-13. Nah, mana? Kita dengan Ramadan seperti tamu tadi. Apakah kita diam kepada tamu tadi?
Apa kita talak ke baik? Tidak, kita akan muliakan, kita akan jamu tadi. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kita memuliakan Ramadan dengan ibadah. Kita memuliakan bulan Ramadan dengan tilawatil Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang isi diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi daripada waktu yang mulia, waktu yang barokah, yaitu ba'da subuh. Waktu yang mulia itu ba'da subuh. Burika di ummati fi bukuriha. Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada waktu paginya. Daripada kita tidur ya, daripada kita langsung tidur, dapat kita ikam ataupun kita mendengarkan daripada kajian, mendengarkan daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hal ini sampai 30 hari bulan Ramadan. Yang mana kita tahu pahala daripada menghadiri majelis ilmu. Sudah tahu kan? Sering kita dengar ini pahalanya, ini ganjarannya. Itu bulan di luar bulan Ramadan. Ganjaran-ganjaran yang kita tahu, yang sudah kita dengar, itu pahala di luar bulan Ramadan. Terus bagaimana pahala majelis ilmu, majelis taklim di bulan Ramadan? Dilipat gandakan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum kita ketahui ada sebuah hadis yang sering kita dengar, bahwasanya pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar yang mana ketika naik ke tangga yang pertama Nabi berhenti kemudian mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga yang kedua berhenti dan juga mengucapkan amin. Sampai tangga ketiga Nabi pun berhenti dan mengucapkan amin. Hal ini disaksikan semua oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada khutbahnya, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi kepada engkau? 3 kali engkau mengucapkan amin ketika menaiki tangga mimbar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku naik mimbar, menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kemudian berdoa, "Ya Rasulullah, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, yang hidup di bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dijauhkan dari rahmat Allah." Qul amin ya Muhammad. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Itu amin yang pertama. Seseorang daripada umat Nabi Muhammad menjumpai bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Pasti ada sebab. Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini bulan rahmat. Allah menjadi rahmatnya kepada kita. Allah menghujani maghfirahnya, pengampunannya kepada kita. Bahkan setiap malam atau ada jatah untuk umatnya, itkun minanna, dibebaskan dari api neraka. Setiap malam ada yang distempel oleh Allah, dicap oleh Allah, si fulan bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita dapat. Mudah-mudahan kita dapat di antara daripada sekian malam daripada bulan Ramadan, Allah bebaskan kita daripada api neraka. Si fulan ini tidak dapat rahmat Allah. Si fulan ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Apa sebabnya? Ya, mungkin yang pertama dia tidak puasa, tidak puasa. Padahal puasa wajib. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya agar kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang hebat. Mungkin kita tahu sholat ini pahalanya sekian, kita melakukan ini pahalanya sekian, bersedekah juga ada pahala sekian. Bahkan dalam sebuah ayat, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi sampai 700 pahala. Sampai 700 kali lipat orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam fa huwa li wa ana ajzihi. Kecuali puasa. Pahala puasa tidak kate ketentuan dari Allah, tidak kate ketentuan dari hadis pahalanya sekian dan sekian, tidak kate. Ini pahalanya khusus Allah yang kasih nanti di akhirat. Fa huwa li wa ana ajzihi. Puasa yang kalian lakukan untukku dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya kepada kalian. Jadi hadiahnya, pahalanya langsung Allah berikan. Berarti istimewa, berarti sesuatu yang hebat. Misal ada pegawai, kita bosnya. Pegawai ini sudah ditentukan gajinya sekian, sekian dan sekian. Kecuali satu pegawai ini lain dewek. Dia digajinya tidak diketahui, langsung datang ke atasannya, langsung datang ke bosnya dan langsung diberikan gajinya sekian, tidak ketahui. Berarti si pegawai ini adalah orang yang istimewa, orang yang lain daripada yang lainnya daripada teman-temannya. Dan puasa seperti itu, pahalanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, percaya kepada Allah, percaya ini adalah syariat Allah, ini adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa ihtisaban, mengharap ridha Allah lillahi ta'ala, bukan ingin pujian wong, bukan ingin sanjungan manusia. Tapi kita percaya kalau puasa ini jaranglah dia ya, jaranglah orang yang berpuasa itu minta dipuji, jarang. Karena tidak kate tandanya. Kalau orang sholat kan kejinguan, ada rukunya, ada sujudnya, ada takbir, itu jelas itu sholat. Sedekah kejinguan dia, keluar ke duit, keluar ke harta. Kalau puasa sekarang itu tidak tahu, tidak baca mesti ke ada yang puasa, apa ada yang tidak puasa. Ada tandanya tak? Kate misalnya yakin ada puasa, yakin baik ustaz yang misalnya, tapi tidak pasti kan, kalau baik puasa. Kate tandanya. Kate tanda apa? Pasti bahwa si fulan itu berpuasa, misal mukanya merah misal, atau bibirnya pucat misal. Nah, itu belum tentu juga. Jengok kawan kaki seger, bibirnya merah, misal badannya seger, ada puasa aja ya, belum tentu juga. Nah, jadi puasa tidak ada tanda yang tertentu, jadi jaranglah orang untuk berbuat ria ataupun mengharap pujian daripada manusia. Tapi seandainya dia tadi berniat selain Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu, dia tidak akan dapatkan. Yang akan mendapatkan dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang berpuasa lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirati mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannam masirati mi'atu am, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan si fulan tersebut, si
si hamba tersebut dari neraka jahanam sejauh perjalanan kaki 100 tahun. Satu hari puasa Allah jauhkan dia tadi dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Kira-kira jalan kaki 100 tahun sampai kemana lah? Tidak tahu ya, belum dicoba. 100 tahun jalan kaki tidak tahu sampai kemana, berapa juta kilo, tidak tahu. Satu hari ini puasa ya, karena Allah jauhkan dia daripada neraka jahanam. 2 hari jauh ke 100 tahun lagi. Hasil 1 hari dia berpuasa fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan hamba tadi dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Berarti mafhum mukhalafahnya pemahaman sebaliknya orang yang tidak puasa tanpa uzur syariat yang dibenarkan. Kalau dia sakit tidak apa-apa, kalau dia musafir tidak apa-apa. Ini seger, masih muda, sehat, tidak puasa. 1 hari Allah dekatkan dia neraka jahanam 100 tahun perjalanan kaki. 2 hari tambah dekat, berarti tambah banyak dia tadi tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa sebab, tanpa uzur yang dibenarkan, maka orang tersebut semakin dekat kepada neraka jahanam. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi. Di dalam mimpinya ditarik oleh 2 malaikat, dia dinaikkan ke atas bukit, ke atas gunung. Di atas gunung tersebut Nabi Muhammad SAW mendengar teriakan orang yang kesakitan. Maka Nabi mengatakan, wahai malaikat, itu suara siapa? Siapa yang berteriak tersebut? Malaikat menjawab, itu adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian Nabi diajak lagi ke bukit yang lain. Dalam mimpi tadi melihat ada orang yang digantung terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan orang tadi mulutnya robek, mengeluarkan darah dan nanah. Digantung, kepalanya di bawah, kakinya di pucuk. Mulutnya robek, keluar darah dan nanah. Nabi bertanya, wahai malaikat, itu siapa? Itu adalah orang yang tidak puasa. Itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syariat yang dibenarkan. Bahkan kalau wong tidak berpuasa sengaja tanpa uzur, dalam sebuah riwayat dikatakan, man afṭara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu falan yuqbala minhu ad-dahra kullah. Wong yang tidak puasa 1 hari tanpa uzur dalam syariat, tidak dibenarkan dia tidak berpuasa, bukan orang yang uzur, maka seandainya dia tadi mengqadai puasa 1 hari tadi tidak bakal bisa menyamai pahalanya walaupun dia tadi puasa selama 1 tahun. Untuk mengqadai 1 hari yang dia tidak puasa sengaja tadi, dia nak qadai selama setahun pun tidak bakal terqadai 1 hari tadi. Dari segi pahala, pahala. Kalau dari segi terpenuhi qadanya, terpenuhi sehari kita mengqada. Tapi dari segi pahala yang Allah berikan dalam 1 hari tadi, dia tidak puasa tanpa uzur, dia nak mengqadai pada suatu saat, walaupun 1 tahun tidak bakal menyamai pahala 1 hari yang dia tinggalkan tanpa uzur. Ini sangat disayangkan. Orang yang berada masuk di bulan Ramadan sehat walafiat, tidak ada uzur, falan yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena dia tidak berpuasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sebab yang pertama karena dia tidak puasa. Apalagi yang ke pasar ini, yang berdagang ini kadang banyak hilafnya. Nyiwa kawan ST langsung nyelinnya di warteg langsung
melok kopi susu laju juga. Nah ini cobaan berat memang, cobaan berat bagi mereka yang duduk di pasar. Banyak itu kemungkinan yang pertama, orang yang diambil tadi kan tidak puasa tanpa usul. Yang kedua, mungkin dia tadi tidak menjaga dirinya dari maksiat. Puasa cuman masih maksiat, puasa cuman masih berdosa, atau tidak dijaga, mulut tidak dijaga. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan ya lapar baik, haus baik, dapatnya balai, tidak dapat nol. Kenapa? Tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya. Di antaranya ada beberapa hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ada perbuatan hal yang bisa menghilangkan, merusak puasa kita. Yang pertama al-ghibah, menggunjing orang lain. Zikruka akhaka bima yukrah, menyebut keburukan, kejelekan orang lain. Kalau seandainya orang tadi dengar dia marah, dia tidak senang, berarti menggibah, menggunjing orang lain. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami menyebutkan kejelekan itu memang ada dalam diri dia. Memang adanya dia itu melakukan macam ini, melakukan perbuatan ini, memang macam itu niat. Kata sahabat tadi bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya memang macam itu kata Rasulullah. Engkau menyebutkan keburukan orang lain dan keburukan itu ada, yaitulah riba. Kalau seandainya engkau menyebutkan keburukan dan keburukan itu tidak kata, berarti kamu menfitnahnya. Nah, riba, ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong. Jadi kurangi ya dah. Bulan puasa ini ngumpul-ngumpul, biasanya kalau ngomong-ngomong tu lah. Ada orang lewat langsung ceritanya bab 1, bab 2, bab 3. Apalagi zaman sekarang ini segala hal diperhalus. Maksiat itu diperhalus. Kalau namanya riba itu apa? Bunga. Ya bunga kan harum, lemah berarti bunga. Kalau maaf ngomong pelacur itu kubu-kubu malam. Nah, riba ini jadi gosip. Nah, gosip banyak di TV itu, entertain itu. Seleb-seleb itu bukan salah seleb. Jadi jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain, itu bisa menghapuskan daripada pahala, merusak pahala puasa kita. As-shahim fi ibadatin min hini yusbihu ila hini yumsi ma lam yartab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berpuasa itu dia senantiasa dalam ibadah kepada Allah semenjak pagi sampai sore hari selagi dia tidak menggunjing orang lain. Fa idza taba kharaqa shauma. Kalau dia seandainya dari pagi sampai sore tadi menggunjing orang lain, maka rusaklah puasanya. Bahkan kalau kita menggunjing si A, nah berarti kita telah memberikan pahala kepada dia. Memberikan pahala kepada dia. Berarti lemak menggunjing apa digunjing? Nah, lemak kalau yang menggunjing berdosa, yang digunjing macam mana? Nama baiknya rusak. Tapi dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Misal menggunjing Cik Lim, misal Anda mentransfer pahala kepada beliau. Selagi dia ridho ada. Kalau ridho ada juga, ada dapat juga. Bukan gunjing. Gunjing apa? Kaget, pukul kan? Kalau sekarang kami batal. Maka dalam sebuah riwayat, di akhirat nanti ada seorang hamba yang menerima catatan amalnya. Dijimo, Anda tidak pernah melakukan ini. Dibuka lagi, ada pahala ini. Dibuka lagi,
Salah kali. Ini punya orang lain. Kata malaikat, tidak mungkin salah. Allah nyuruh aku ini. Mana ya Allah salah nyuruh aku menjawab catatan amal kepada kamu. Maka malaikat mengatakan, ini tahu dah, amal yang kau ngerasa tidak pernah melakukannya itu adalah transferan daripada kawan kau yang sering kau gunjing dia. Jadi kalau orang yang sering digunjing dapat pahala banyak, tapi tidak lama juga kata ibu-ibu di belakang tadi kan. Tidak lama rasanya digunjing namanya. Jadi yang pertama itu menyebutkan, membicarakan keburukan orang lain bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua yaitu an-namimah, mengadu domba. Bahaya mengadu domba ini. Satu negara dengan negara lain bisa rusak, bisa hancur. Satu negeri dengan negeri lain bisa berantem, apalagi si A sama si B. Apa itu namimah? Mengadu domba. An-namimah naqlu kalamin nas ba'dhum ila ba'din ala jihadil ifsad bainahum, yaitu membicarakan atau memindahkan satu perucapan dari satu orang kepada orang lain dengan niat agar si A dan si B ini rusak hubungannya, rusak pertemanannya, bebala dia. Apa saling berbunuhan misal, na'udzubillah min zalik. Dia kayak ngomongin, "Tidak, kawan kau itu tidak senang sama kamu." Bahasa dirusaklah hubungan antara si fulan dengan si fulan. Orang yang sering ngomong macam itu adalah orang yang an-namimah, mengadu domba. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW melewati satu pemakaman, yang mana pemakaman tersebut ada dua kuburan. Wasami'u sawta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Nabi mendengar suara dalam dua kuburan tadi, yang mana dua kuburan tadi sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Nabi SAW mengatakan, kedua orang ini yang di alam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara yang dianggap adalah perkara yang besar, sesuatu yang remeh. Menurut manusia, tapi menurut Allah itu dosa besar. Tapi menurut manusia, dua perbuatan ini remeh, sesuatu yang kecil, sehingga mereka melakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang satu ini diazab oleh Allah, la yastatiru min baulihi, karena tidak bersih pada istinjanya, dalam ceboknya tidak bersih. Kayak dia kencing sembarangan misal, habis itu tidak istinja, sholat dengan pakaian tadi, dengan sarung tadi, dengan celana tadi, tidak sah sholatnya. Atau dia tidak bersih, kurang perhatian masalah najis, akhirnya dia sholat bawa najis, tidak sah. Orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Jadi harus perhatian yang namanya istinja. Maka ada pelajaran al-istinja itu di bab fikih, kita pelajari bersama. Kemudian sesiko lagi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana al-akhar yamshi bin namimah, dan satu orang ini diazab oleh Allah di alam kuburnya karena suka mengadu domba. Bahkan orang yang dikenal suka mengadu domba, tidak kate keberkahan pada dirinya. Jadi tidak usah dikawani, Bung, ya. Kalau mengadu domba itu bahaya. Bahaya untuk kerukunan kita, untuk pertemanan kita, itu bisa membahayakan. Bahkan dalam satu negeri pada zaman Nabi Musa alaihi salam, pada suatu hari paceklik kering, lama tidak hujan. Lama tidak hujan, berdoa
sholat dulu, habis itu berdoa, belum turun hujan juga. Sudah, beberapa hari setelah itu kumpul lagi, sholat lagi, berdoa lagi, belum turun hujan juga sampai 3 hari. Heran Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sudah 3 hari, sudah 3 sholat, dan kami sudah berdoa kepada Allah, kenapa belum turun hujan?" Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada perkumpulan tadi, pada umatmu ada 1 orang yang suka mengadu domba. Jadi aku tidak akan menurunkan hujan kepada kalian semua. Jadi suruh dia taubat dulu. Suruh dia bertobat, baru aku akan turunkan hujan kepada kalian. Ini orang yang mengadu domba tidak usah dikawani. Tidak mau berkah dia. Baik kepada kita ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi yang kedua adalah mengadu domba itu bisa menghilangkan pahala, merusak puasa seseorang. Kemudian yang berikutnya yaitu al-kazib, berbohong. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian berbohong, karena berbohong itu bisa menuntun seorang untuk berbuat fujur, berbuat dosa, dan sesungguhnya perbuatan dosa akan mengiring seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun bohong tersebut kepada anak sendiri itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Kayak kita ngomong, nak sini nak, ada coklat, ada makanan, tak tahu nak kating makanan jauh. Sini nak marah sini, misal ngatai anak tetangga misal, atau anak kawan lucunya nak permen, atau nak kating permennya. Bohong tak? Bohong. Karena hal ini pernah terjadi pada sahabat Abdullah bin Amir. Ketika itu beliau masih kecil, dipanggil oleh emaknya, "Wahai Abdullah, sini, ada sesuatu untukmu." Maka Abdullah bin Amir tadi mendekat kepada ibunya. Maka Nabi melihat keadaan tadi, peristiwa tadi, bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir, "Wahai ibu Abdullah bin Amir, apakah setelah kamu memanggil anakmu Abdullah, kamu beri sesuatu?" "Ya, aku beri kurma kepadanya." Kata Nabi, seandainya kamu tadi manggil anakmu untuk marah agar diberi makanan, tak tahu dia nak kasih makanan, kamu telah berbohong. Kamu telah berbohong. Itu cuma sama anak, apalagi kepada orang lain. Apalagi dia tadi berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sumpahnya itu tidak dibenarkan ataupun bohong dalam sumpahnya. Dia berbohong bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir an-nazaru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Nah, ini jago mantau tadi kan, jago mantau. Bagi zaman sekarang ini, di luar sana, bukan di dalam ini, di luar banyak hantu muka. Banyak hantu paha, baik paha perempuan atau paha nanti paha ayam ada di pasar. Ini lanang kaki lain kita tahu koyak-koyak, betisnya koyak, dengkulnya koyak. Kenapa lah dikoyak itu tidak tahu gitu. Nah, itu hantu juga tuh, hantu paha juga. Ada lagi yang jelas-jelasnya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang bulu, ada yang tidak. Nah itu merusak mata kita. Ingatnya dosa aurat. Dosa melihat aurat orang lain. Tapi kalau dengan syahwat sudah berdosa, pahala puasa hilang. Pahala puasa hilang. Apa? Ini nutulah masih, walaupun dia nutup mata, cuma masih melek lah.
Ucap. Ucap, iya ucap pengup. Ucap kalau jadi maju ucapan ya. Ini yang di luar, belum di TV kakek muncul. Ada yang di Facebook muncul, ada yang baru ini di TikTok goyang nggak tahu juga. Padahal kita ngelik kita. Ngelik ya, atau diam-diam ngelik juga kakek. Itu banyaknya sesuatu yang membuat urat malu itu menghilangkan urat malu itu banyak. Kalau dosa jariah itu banyak sudah banyak sesuatu jalan yang bisa membuat dosa jariah itu walaupun dia sudah mati masih dosanya mengalir sama dia. Itu video-video tadi yang membuka aurat tadi, yang membuat orang mengundang syahwat. Nauzubillah min dzalik. Apabila dilakukan di bulan Ramadan sudah mendapatkan dosa, maka pahala puasanya hilang. Jadi kami sha'imin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal atas, hanya menahan lapar dan haus saja. Kamin ghaimin laisa lahu min qiyamihi ila ta'am. Nah, berapa banyak orang yang beribadah, yang diam, yang beribadah di malam Ramadan hanya mendapatkan capek saja. Kenapa? Karena dia bukan ibadah tapi olahraga. Ada ibadah, ada olahraga. Kalau olahraga kan macam itu kan, keluar keringat. Kalau ibadah kita, habis itu sholat tarawih. Ada sholat tarawih 7 menit selesai. Ada kan? Setiap tahun video itu keluar terus. Kita nonton keluar lagi video tadi. Sholat tarawih secepat kilat 7 menit selesai. Ya, kalau kita memahami tarawih itu santai dalam ibadahnya, pembacaan ayatnya, santai, ataupun maksud daripada tarawih itu santai. Mungkin setelah 4 rakaat ada doa, ada munajat, macam itu. Kita ini aja cepat kelar, cepat selesai dijengok. Oh, masjid mana lah yang cepat Oh, masjid sana baik itu. Oh, masjid itu lah munian pakai Al-Quran Al-Baqarah. Agak gelap, sepi akhirnya masjid tadi. Namanya kita sholat itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita munajat kepada Allah. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah, kita pengen sholat itu lama-lama kan? Kalau kita pengen jumpa dengan kekasih kita, orang kita cintai, kita pengen duduk lama sama dia pasti. Begitu juga kita sholat, kita berhadapan dengan Allah, kita munajat kepada Allah, kita ingin berlama-lama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti sholat cepat tidak boleh, asalkan ada tumaninah. Fatihahnya jelas, ada tumaninah. Sah sholatnya, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang mana orang yang melaksanakan qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang qiyamul lail, orang yang beribadah salat tarawih di bulan Ramadan karena percaya dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang 20, baik yang 8 sah. Baik yang 8 rakaat, baik yang 20 rakaat boleh. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Kaki yang 8 sama 20 ribut. Siapa yang paling benar? Padahal semuanya ada dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mazhab Imam Malik itu sholat tarawihnya 36 rakaat. Kan hilang. Ada yang 36, ada yang 20, ada yang 8. Jangan 2 rakaat. Jangan 2 rakaat. Kalau kita dulu di
Yaman dulu itu sholatnya pindah-pindah. Jadi di Yaman itu, daerah Yaman Hadramut itu, Yaman Selatan itu, ya sholat tarawihnya itu banyak itu milih. Ada yang jam 9 mulai, ada yang jam 11 mulai, ada yang jam 1 mulai. Boleh tinggal pilih baik. Kalau nak dilanjak ke kalau jam 9 sholat, nyambung lagi jam 11, nyambung lagi jam, sudah full ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau 60 rakaat. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah yang tidak sholat tarawih. Mumpung ibadah 1 tahun sekali. Carilah di bulan selain bulan Ramadan ada sholat tarawih, ada sholat di situ. Asa ada musola ini di bulan Syawal sholat tarawih. Anak sini ya. Tak kate, mumpung ibadah ini setahun sekali jangan ditinggal gitu. Kalau kita memang capek 8 rakaat, kalau kita seger sehat baik 20 rakaat. Semakin banyak rukuk, semakin banyak sujud, semakin juga banyak pahala yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat sunnah pahalanya seperti wajib, dan orang yang melaksanakan kewajiban maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi naiknya Nabi SAW pada mimbar tadi, pada tangga yang pertama mengucapkan amin, yaitu mengamin ke doa malaikat Jibril. Orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi Nabi mengaminkan, yang berdoa malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Berarti ulama mengatakan dari siko hadis ini boleh yang namanya doa berjamaah. Kan kita doa kan, salimam ataupun yang di belakang imam doa Rabbana Allah amin kan, boleh tak? Boleh. Ini Nabi mengamalkannya. Malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Yang kedua, nih lanjut aku hari lain. Ya sudah lapar kalau tak lanjutlah lagi. Karena sekalian lagi jatah. Lanjutlah. Insya Allah sudah isyraq ya. Allah jangan lupa setelah ini salat sunnah isyraq. 2 rakaat salat sunnah isyraq. Kata Nabi SAW, orang yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia zikir berjamaah, zikir sendirian, atau seperti ini majelis ilmu. Kemudian setelah isyraq dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Sempurna dan sempurna. Mumpung bulan Ramadan ramai kan, tidak tahu bulan lain kami yang beda. Digosok selain bulan Ramadan. Masya Allah, Nurul Misbah, sholat Nurul Misbah, cahaya ibadah, cahaya ketakwaan, cahaya keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tersebut, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan. Mudah-mudahan memang sebagaimana firman Allah tadi, la'allakum tattaqun, menjadikan kita insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadiniya wa kulli ghadin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas
hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu